Perkenalkan, kami kelompok yang beranggotakan saya, Tirta Harimurti, dan Maria Suningrat, ingin mempresentasikan tugas besar 2, pendidikan anti korupsi dan etik UMB. Dengan pembahasan, pertama, integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Yang kedua, korupsi dalam perspektif undang-undang. Yang ketiga, pencegahan korupsi pada sektor pelayanan politik. Yang keempat, peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Indonesia Tengah dihadapkan pada posisi dilematis seputar permasalahan moral yang tidak kunjung sirna, yaitu korupsi. Korupsi merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk penyelewengan kekuasaan tersebut. Hal ini perlu diatasi secara tepat sebagai wujud kesadaran kita sebagai masyarakat yang masih rindu akan kemakmuran bangsa. Integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Sikap anti korupsi tidak terlepas dari kata integritas. Seseorang yang menjaga integritas akan memiliki sikap yang mencegah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena itulah nilai-nilai integritas menjadi salah satu hal penting dalam pencegahan korupsi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan normal yang berlaku. Korupsi dalam persepsi undang-undang. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah: pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Kedua, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. 6. Saksi yang membuka identitas pelapor. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan politik. Korupsi rawan terjadi pada sektor pelayanan publik. Tidak terkecuali sektor BUMN sebagai salah satu aktor penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan kebijakan pencegahan korupsi yang terjadi di sektor BUMN. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Kesimpulan yang didapat adalah adanya praktik korupsi yang terjadi di BUMN disebabkan oleh prinsip good corporate governance yang belum terimplementasikan dengan baik. Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan bahwa setiap perguruan tinggi diharapkan dapat menjalankan mata kuliah pendidikan anti korupsi yang dapat dijadikan sebagai mata kuliah wajib, pilihan, dan sisipan. Tujuan anti korupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi pada diri individual mahasiswa, serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agen change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Dalam konteks inilah mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat. Sangat diharapkan bahwa berperan aktif keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi. Tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegakan hukum.
Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi yang ikut membangun budaya anti korupsi dalam dirinya dan di masyarakat. Untuk dapat peran aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, sehingga mahasiswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami, terima kasih.